bareng gue Anissa. Gue Yuda, dan kita sekarang kedatangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina industri keuangan. Sultannya industri keuangan, guys. Hai Fali. Halo semua, aku Andi. Hari ini kita mau bahas apa nih, Mbak Nisa? Kita mau berantem ya. Kita bisa bahas topiknya yang tadi kita ngobrol doang aja udah kayak panas banget nih gue dengernya. Jadi katanya ada viral pasangan cerai karena istrinya ngikutin standar hubungan ala seorang influencer di TikTok. Betul. Jadi si influencer ini pernah bilang kalau istri itu digajinya tuh layaknya 15 juta per bulan, gitu ya. Ya benar. Ada gaji istri, Ada gaji istri. Kalau ngasih bulanan di bawah itu cowoknya dianggap mau kondo. Benar. Ya. Tapi yang terjadi ini adalah ada pasangan yang beneran bercerai karena istrinya dikasih 7 juta per bulan di luar uang makan, di luar uang bulanan, asli gaji istri. Padahal si suaminya udah ngebiayain adiknya kuliah, ngasih ke orang tuanya. Jadi apa ini yang sebenarnya terjadi? Buat mas-mas yang bercerai, semoga ketemu cewek yang lebih baik, Mas. Enggak? Nggak, misalnya lucunya sih mas-mas ini juga cerita gitu Iya. lah, itu dia. Dan dia spill juga hubungannya, memang cewek TikTok ketemu cowok TikTok cowok. Memang kayaknya di dalam hubungan mereka joget sih ya. Joget. Kalau ada waktu luang Ada itu waktu joget. luang. Iya. Oke. Jadi sebenarnya standar ini tuh apa sih? Itu dulu deh. Aduh, dari kalian berdua dulu mungkin. Ntar gue tuh agak rancu. Tadi kan istri digaji 7 juta. Berarti istri Minimal 15. Minimal dikasih. 15, 7 juta kurang di. Iya, 7 juta kurang. Tapi 7 juta tuh buat apa? Dan itu udah Buat di luar hidup. uang belanja dan makan ya. 7 juta tuh buat lo pilates, buat lo belanja, Oh, iya. buat lo beli sepatu, buat lo jajan sama temen-temen lo gitu. Oh, ada Untuk jajan. seorang istri lah. Emang lo nggak menggaji Feli? Kamu digaji 7 juta juga. Tanya aja lo. 7 juta juga atau bukan jatuh? Kayaknya nggak segede itu sayang. Gaji kau. Tidak sesuai. Untung kau nggak ini Itu ya. nggak standar TikTok ya? Belum kali. Belum Jarang ya? scroll TikTok soalnya. Nggak scroll TikTok. Abis ini nanti gue di sidang nggak ya? Kayaknya kurang nih saya. Ternyata abis ini memantik diskusi ya. Nah, Iya. jadi sebenarnya standar ini tuh apa relevansinya dalam kehidupan pernikahan kalau menurut lo? Kayaknya Enggak, sebenarnya sih gue bisa melihat ini kita bisa ngelihat apapun yang lagi viral atau terjadi itu sebagai sesuatu yang positif aja sih. Maksudnya kita bisa ngambil perspektif positifnya gitu. Nggak semua pasangan tuh bisa ngomongin keuangan, nggak bisa semua ngomongin politik atau whatever gitu kan. Nah, dengan adanya sesuatu yang viral kayak gini, ini sebenarnya jadi momen nih untuk ceweknya, untuk cowoknya. Emang bener nih, atau kayak emang ini harusnya kita lakuin nggak sih? Jadi kayak ada bahan untuk diskusi gitu loh. Kayak kalau kita sayang berapa income kamu? Itu kan kayak aneh gitu, tapi sayang ada yang lagi Lu viral. sayangnya kesana aja tahu. Kan sebelah sana ada pasangan lu. Tadi ngeliatin gue sambil tangannya menggenggam gitu Gua kayak. udah gini nih. Gua agak takut juga. Iya, maksudnya ini bisa jadi kayak pemantik lah buat kita bahas hal ini gitu. Setuju nggak setuju? Again, itu kan sesuatu yang kayak antara kita berdua gitu loh. Ada aja yang mungkin 15 juta aja nggak cukup gitu karena kebutuhannya atau keinginannya dan segala macam. Tapi kalau diamini atau kayak diokein sama pasangannya, suaminya ya, I think. Jadi menurut gue justru menjadi starting point untuk diskusi uang ya. Dan idealnya sih dilakuinnya sebelum menikah dong ya. Tentu saja. Daripada setelah menikah, ujung-ujungnya kan begini nih kalau. Ya tapi kalau ini terjadinya kan setelah pernikahan dan akhirnya jadi bercerai gara-gara itu, sebenarnya bisa jadi istrinya ngerasa suaminya mungkin bisa ngasih lebih karena kalau suaminya kerjanya normal-normal aja atau kayak UMR gitu kan memang 7 juta udah gede banget. Bisa jadi 7 juta menurut si cewek ini kecil karena suaminya mungkin Income-nya 700 juta. Iya, income-nya 700 juta. Dan cuma 1%-nya iya. Itu kan ya, hal itunya kita nggak tahu. Ada juga dulu yang pernah viral. Jadi dia bilang kalau sampai nikah dan suaminya suruh dia berhenti kerja, dia harus bisa ngasih 20 juta per bulan karena itu gaji dia sekarang. Oh iya, mungkin kayak gitu. Itu juga kan make sense ya. Dulu gue digaji 20 juta opportunity cost hilang dong kalau gue jadi nggak kerja Berarti gara-gara mungkin lo suruh berhenti si kerja. ceweknya ini sebelumnya bekerja. Bisa juga. Jadi Jadi income-nya hilang setelah menikah. banyak dong ya sih potensi-potensi kemungkinannya gitu. Tapi ada dua. Tapi kalau menurut lo, kalau misal ternyata ceweknya bukan yang kasusnya tadi kayak bukan ceweknya kayak kasusnya kayak tadi yang dia udah punya penghasilan terus akhirnya
pas nikah disuruh berhenti. Kalau ceweknya nggak punya penghasilan, batas dia minta seberapa? Kan nggak ada batasnya. Iya. Kalau waktu itu kan ya dia kerja 20 juta, sekarang 20 Oke. juta. Iya, jujur misalnya di kasus ini kita bisa banyak banget sih angle Iya, yang kita bisa bahas ya kalau hmm. dia berpenghasilan dia harusnya dikasih berapa, apakah harus dikasih apa enggak, apakah ceweknya kalau berpenghasilan seperti apa, bagaimana ini laki-laki? Sebenarnya ini perspektifnya tuh gua pribadi nggak terlalu relate. Karena gini, menurut gua pribadi ya, kita tuh pertama kali banget, sebelumnya tuh kita nggak pernah belajar tentang bagaimana sih mendiskusikan tentang uang dengan pasangan atau partner. Lu nggak akan pernah menemukan itu ada modulnya atau ada apanya dimanapun itu. Gue bikin dah. Nah, lu bikin bisa langsung dijual lagi ya, Mbak? Bikin dah. Bener kan? Nah, kita nggak pernah belajar. Salah satu-satunya yang bisa jadi referensi menurut gua adalah orang tua kita. Oke. Nah, dan gua sama orang tua gua melihatnya nyokap gua sama bokap gua dua-duanya kerja ngerjain satu toko gitu ya. Jadi ganti-gantian yang jaga. Penghasilan kita dari situ, uang kita dari situ, dan ketika mau spending, ya mereka udah satu mindset, oh ini uang bersama. Jadi ada satu rasa tanggung jawab, ya gua nggak bisa spending lebih juga, karena kita tahu nih kerja keras untuk menghasilkan uang di toko ini seperti apa gitu. Jadi mungkin nggak yang digaji banget, tapi kita masing-masing atau sebagai ayah gua, ibu gua tuh akhirnya juga ngerti gitu harus spendingnya seperti apa. Mungkin kalau tokonya lagi sepi, mereka juga bisa ngatur keuangannya lebih ketat lagi. Jadi gue tuh nggak terlalu relate dengan kalau istri gue mau nikahin lu nanti gue gaji segini ya. Oke. Itu agak di luar ini Nah, gua. gajinya Mungkin beda. kalimatnya biasanya bukan gaji, namanya kayak Nafkah. nafkah Iya, istri ya. nafkah. Benar. Tapi buat konten ini sih gaji ya. Gaji aja Iya, sama bener. gaji. Tapi gue setuju yang Professional Andi wife, bilang ya. sih, buat gue orang kerja tuh butuh tahu kalau dapat duitnya sesusah apa gitu. Karena kalau dia nggak pernah kerja, kan Adi tadi bilang ibunya sama bapaknya Ikutan ngerjain bareng bareng, kerja. jadi uangnya pakai Iya, bersama uang gitu. Nah kalau si pasangannya entah cewek atau cowok salah satunya nggak kerja, dia tuh jadi nggak bisa menghargai jerih payah si pasangannya nyari duitnya sesusah apa, jadi bisanya nuntut-nuntut doang. Setuju. Tapi memang nggak semua istri itu harus bekerja kan Enggak, maksudnya sebenarnya. antara cewek atau cowok bebas saja. Iya, tapi maksud aku kayak agak nggak fair juga kalau kita bilang seperti itu, karena si istri juga mungkin kerjanya mengurus anaknya nih misalnya, Iya. atau kayak mendidik anaknya dan atau mengurus rumah segala macam yang mungkin tidak dilakukan oleh laki-laki gitu loh. Oke. Jadi kayak lu juga nggak ngerti gimana susahnya. Ngurus anak dan ngurus rumah Iya, gitu. dan lu bilang gue gak bekerja, seakan-akan gue gabut doang nih, padahal lu mau ngerjain ini gitu. Betul. Tuker deh gitu. Coba deh kita tuker. Jadi itu salahnya cowok, gue rasa juga banyak yang merasa kok istrinya di rumah aja ngurus anak itu dianggap bekerja. tidak bekerja, padahal sama capeknya gitu kan. Iya. Jadi harusnya bagaimana? Mbak Nisa, Gimana? tolong beri arahan untuk Nisa, yang sudah Ya menikah. ampun, mungkin kita belajar dulu gitu. Iya, coba. Jadi sebenarnya gue mungkin bukan referensi baik untuk kebanyakan perempuan Indonesia karena sejak awal gue nggak mikir akan dinafkahi suami. Oh, nggak ada obrolan itu? Bukan, karena gue nggak dibesarkan untuk kayak nanti kamu cari suami yang harus bisa kasih kamu nafkah. Pokoknya nyokap gue Oke. ngebesarin anak-anak ceweknya harus mandiri. Oke. Ya kan, pokoknya harus kerja, harus bisa menghasilkan uang sendiri. Sehingga pas menikah pun gue pikirnya kayaknya aku bakalan kerja selamanya gitu. Nggak ada proyeksi, gue bakal jadi ibu rumah tangga gitu tuh nggak ada. Bahkan pas hamil, karena tinggal di Jakarta juga, aksesnya gampang. Apakah kemudian kayak ada pemikiran, kayaknya gue harus resign deh, anak gue nggak ada yang ngurus gitu kan? Nggak ada, karena kayak kita tinggal cari daycare banyak opsinya. Oke. Gue tetap bisa kerja. Nah jadi sebenarnya opini atau pengalaman gue nggak mewakili kebanyakan orang Indonesia yang banyak banget tuh ibu-ibu jadi harus resign karena dia merasa dia memilih resign ya. Iya. Aku memilih resign untuk mengurus anak. Padahal kalau dia punya opsi daycare yang bagus, yang emang proper, mungkin dia nggak akan resign loh. Atau emang ada beberapa yang dipaksa sama suaminya juga, dan Nah, kan itu yang kalau kurang baik yang kayak gitu dipaksa, kan. Kenapa nggak diomongin sih dari awal Iya. nikah gitu? Jadi balik-balik lagi pembicaranya tuh idealnya dari sebelum menikah. Dan Oke. ini bener banget jadi starting point antara lo ngomongin uangnya tuh bisa kayak tadi aku lihat ini menurut kamu gimana. Dan jangan cuma di permukaan. Jangan cuma kayak gini. Banyak orang ngomongin nikah tuh ya. Nanti aku kasih kamu sebulan berapa deh. Nanti kalau aku udah gajinya sekian, kamu nggak usah kerja lagi. Kita pasti cukup. Itu tuh permukaan doang. Di bawah itu ada ibu-ibu yang jadi insecure karena dia kayak, aduh gue kan kerja bukan nyari uang ya, pengen punya manfaat, pengen gelar gue berguna, Iya. pengen kayak
mengaktualisasikan diri Betul. gitu. Nah itunya jadi nggak kejawab. Jadi pertanyaannya adalah di titik mana nih aku boleh kerja tuh definisinya apa? Apakah kerja dari rumah itu kerja? Apakah kerja itu ke kantor? Jadi banyak banget yang harus didiskusikan soal gaji ini antara istri dan suami gitu, bukan cuma sekedar mau ngasih berapa. Itu tuh kayak aduh masih di bawah banget lah gitu Tapi it's a starting point yang bagus starting point gitu, yang tapi bagus, continue tapi gitu harusnya ya. dilanjutkan. Kalau aku punya anak kita ternyata nggak ada yang ngurus, boleh nggak nggak apa-apa dia aku terima aja ada drama mbak, tapi aku mau tetap kerja. Gimana menurut suaminya gitu. Biasanya suaminya kayak, soalnya ada teman gue yang gini, suaminya nggak bolehin dia kerja dari pas sebelum nikah. Dia membicarakan aku boleh kerja nggak kalau udah punya anak. Boleh. Di suatu titik suaminya nyuruh dia resign, terus dia kayak ini bukan perjanjian kita. Ya, Terus kata terms and suaminya apa? condition-nya nggak gini loh. Iya, kata suaminya apa? Soalnya dulu gajiku belum cukup. Oh. Kan makanya jangan Iya, ngomongin nominal gitu. Nominal tuh cuma di permukaan doang. Tapi gue mau denger deh dari kalian. Kalau kalian berdua kan ini baru nikah, kan pembicaraan keuangannya pasti ada dong ya kan. Nah kemudian sekarang menjalankan rumah tangga ini satu orang megang duit kah buat operasional apa gimana? Nah iya itu menarik juga sih karena memang kita baru-baru banget ngobrolin itu gitu. Aku lumayan relate sama Mbak Nisa, kayak memang dari awal tidak pernah berpikir untuk kayak akan dinafkahi atau digaji Iya, oleh nggak suami kepikiran gitu. kan? Even aku kok mau sekolah lagi, aku tahu itu mungkin income akan berhenti gitu kan. Tapi aku nggak kepikiran sama sekali kayak Andi nanti kasih aku sekian ya. Ya nggak kepikiran itu. Tuyul. Lah kenapa bilang Nggak gua? kepikiran sama sekali kan? Kenapa dia mancing-mancing? Tabunganku kan gitu Ya, aku harus gimana ya biar bisa jadi passive Iya, income nih. bener, Kayak bener, aku bener. kerja sedikit aja, cuma dari dulu 8 jam sekarang jadi sejam, tapi tetap uangnya Produktif. cukup untuk cover biaya expenses. Jadi aku nggak usah minta sama dia gitu-gitu. Jadi kayak dari awal sih mindsetnya yang maksudnya Wanita independen. Gitu, kayak Ketemu cowok apa? Suami lo merasa beruntung banget dong, Nis. Iya dan tidak, karena gue juga merasa beruntung ketemu dia yang nggak patriarki, yang ngebebasin gue kerja, Iya, yang nggak ngebatas-batasin gue mau ngapain bebas, even gue nggak perlu izin gitu. Sempet viral banget di TikTok kayak 10 juta views sampai berapa ya, gara-gara gue bilang gue nggak pernah izin suami kalau mau pergi-pergi. Ya memang, kenapa gue harus izin? Masa aku boleh nggak pergi ketemu Feli? Enggak dong, gue kayak FYI dong aku nggak pernah Feli. Komentarnya apa rata-rata? Dasar istri durhaka. Iya, sampai ada yang di remix pakai apa? Sama omongan Jeduk-jeduk. ustadz gitu. Oh, memang melawan ustadz ya. Melawan ya ustadz. ampun. Ustadz gue kayak masa gue harus bilang aku mau pergi sama Feli boleh nggak? Kayaknya enggak deh gitu. Memang maksudnya kita attract the same values lah ya. Nah itu dia. Jadi gue juga bersyukur dia tidak menjadi suami-suami yang kayak harus minta izin gitu. Tapi mau nanya, kalau ini kan lu berdua independen ya, cuma kan nggak bisa dipungkiri di luar sana mungkin ada cewek yang memang mau setelah menikah tuh dinafkahi sama suaminya. Iya. Nah kan banyak yang menganggap kalau cewek kayak gitu dia minta sesuatu, ini cewek matre nih, atau istri matre. Buat lo tahap matre dan gak matre itu kan gimana? Ya maksudnya kan ada yang kayak gitu, ada yang atau emang cuma kalau sekedar memenuhi kebutuhan itu nggak akan matre, tapi kalau mintanya jauh di atas kebutuhan jadi matre. Gue nggak tahu definisi matre kayak apa, cuman menurut gue sesuai kemampuan aja sih. Kalau lo udah minta di luar kemampuan suami lo ya lo berlebihan aja gitu. Oke. Berarti syaratnya adalah lo perlu tahu juga gaji suami berapa, penghasilan suami berapa, pengeluarannya apa aja. Karena banyak loh, apalagi justru ini terjadi di suami-suami loh bayangannya. Aku udah ngerasa kasih semua gaji aku ke kamu. Terus kayak kok kamu boros banget sih gitu aja nggak bisa nabung. Terus Iya. kata istrinya kayak lo tuh nitip doang. Gue cuma bayar listrik, bayar sekolah habis gitu. Kebanyakan tuh justru dari si suami-suami loh. Memang yang- dari awal uangnya nggak cukup. dari awal Iya. uangnya nggak cukup. Tapi dibilang habis. Dibilang Yes. istrinya boros gitu kan. Apalagi Iya. Borosnya udah kayak ibu-ibu banget, boros. kesel banget kan. Iya, iya. gitu. Tapi Nah, maksudnya sebenarnya ketika misalnya nih ceweknya nggak berpenghasilan gitu kan. Berarti kan sumber income semua dari cowok tuh. I think it's good untuk ceweknya tuh ambil peran, mungkin bukan untuk menghasilkan income, tapi at least memanage income itu. Iya. Dan bukan hanya Iya. sekedar kayak membayar listrik segala macam. Iya. I think penting juga untuk cewek ini mengkomunikasikan bahwa sebenarnya biaya bulanan kita ini sekian kita butuh untuk, jadi dia bantu manage aja, dan Iya. itu juga main Bukan peran- sebagai admin doang ya. bukan sebagai admin. Jadi dia juga maksudnya mungkin cowoknya juga nggak tahu kali, atau suaminya juga nggak tahu total expensesnya berapa, mungkin ceweknya juga even nggak tahu, dia cuma bayar-bayar doang gitu kan. Makanya dirasa kurang dan
boros or whatever gitu. Dan satu lagi menurut gue, kalau suaminya emang berkarir dan emang sibuk banget gitu ya, gimana caranya biar hidup suami lo tuh smooth? Itu yang biasanya tuh Ya, kayak benar-benar. dianggap melayani suami, menurut gue itu rada-rada degrading ya. Bukan melayani suami, tapi suaminya sibuk banget. Misalnya dia kerja jadi satu petinggi di BUMN yang corporate banget, yang kayak bos yang ngomong apa malam itu harus dikerjain detik itu juga. Gimana caranya biar hidup si suami itu smooth gitu kan? Pagi-pagi bajunya udah ready. Sarapannya udah ready. Kalau ternyata dia nggak sempet sarapan, udah langsung dibungkusin, dibawain ke kantor segala macam. Si suami akan menyadari bahwa kalau istri gue nggak ada, hidup gue berantakan. Iya, Ya benar. kan? Jadi mengambil peran bahwa kalau gue nggak ada, hidup lo tuh nggak kayak gini juga. Lo tuh sukses gara-gara ada gue juga, gitu. Setuju gue ini. Setuju Dan gue. bukan melayani sih, maksudnya kita Iya ya kan, sayang tapi kan aja kayak sama gitu dia. tuh sering dibilang melayani. Dan maksudnya kayak- patriarki, Iya, whatever, menurut gue kayak iya. agak degrading. Emang sayang deh. aja, makanya kita Iya, emang sayang aja. Iya. Jadi nih, banyak juga sekarang tuh lagi istilah apa, bare minimum. Cowok nganterin ceweknya pulang atau jemput, bayarin makan itu dianggap bukan sebuah effort tapi bare minimum. Kalau lu denger itu gimana? Andi dulu deh, dari tadi dia belum Nih, kan menurut lu kalau lu nganterin antar jemput cewek, Iya. itu bare minimum atau effort? tergantung rumahnya gimana. Oh iya, saya Kalau berharap Depok Depok Bekasi sih effort itu. Menurut gue itu lu menawarkan value apa atas diri lu sebagai seorang laki-laki. Menurut gua laki-laki itu punya peran yang pastinya beda sama perempuan. Dalam relationship menurut gua tuh laki-laki adalah sebagai provider dan protektor. Jadi protektor ini ya dalam artian kalau misalkan lo kemana atau pergi, lo yang harus ngelindungin, ngejaga, dia harus merasa safe. Salah satunya dengan antar jemput menurut gua. Tapi kan kalau misalnya lo nggak punya mobil atau gimana, ya lo bisa ke rumahnya dulu. Itu sebenarnya jalan bareng, give effort juga menurut gue di situ. Tapi di satu sisi lo tuh mencerminkan gue tuh sebagai cowok tuh bisa dipercaya loh. Gue tuh sebagai cowok, lu bisa rely on me. Karena itu yang dibutuhkan perempuan juga. Karena perempuan juga butuh seseorang yang bisa ngelindungin dia, nge-protect dia, nge-provide dia juga. Jadi menurut gue, kalau misalnya gue pertama kali nih sama Felin ya, kita waktu ngedate bareng, pertama kali gue udah tahu gue sebagai cowok gue harus langsung ambil peran untuk antar jemput dia. Kedua, gue juga kalau misalnya kita mau makan kemana, gue juga harus provide dia, gue bayarin dia. Menurut gue itu adalah satu gesture di mana gue tuh udah mau gue tuh udah bisa menunjukkan kualitas gue sebagai laki-laki. Oke. Menurut Emang gua- itu value yang lu tawarkan ke perempuannya. Benar, menurut gua itu dulu sih di awal sih. Cuma nggak tahu kalau menurut Ya kalau dari kalau Mbak lu Nisa yang atau Feli, independen banget gimana? itu tuh bare Gua tuh nggak minimum independen atau itu sebuah effort lu Karena menilainya. gue sering ngomongin tentang perempuan harus mandiri segala macam, orang tuh menganggap gue tuh adalah perempuan independen. Gue kemana-mana sendiri. Sorry banget, gue naik taksi depan rumah aja gue nggak mau kalau pintu taksinya enggak dibukain ya guys. Kayak kamu keluar nggak sama aku dan kamu liatin dulu ke bapak taksinya, aku punya suami. Kayak gue tuh kayak gitu banget. Gak bisa ya, dadah dari sambil main PS gak boleh ya. Bukain nggak, bawain nggak tas aku. Kayak nggak mau, maksudnya ngapain gue menikah dan punya suami ya kalau nggak di seperti yang lo bilang tadi, nggak ada si peran protektornya gitu. Dan ya provider juga lah. Jadi gimana? Dan provide itu kan nggak mesti uang. Nggak mesti uang, benar. Nggak mesti uang. Jadi provide itu bisa banyak hal gitu. Jadi gue agree banget sih sama Andi sebenarnya. Jadi gue nggak, aku bukan perempuan independen. Apa itu perempuan independen? Mbak Nisa bukan pintu harus dibukain tetap dia. Gue harus Walaupun nggak izin pulangnya nggak izin. Gue tuh kayak iya meskipun nggak izin tapi kayak aku pulangnya jam segini, kamu jemput aku kan. Gitu loh. Terus yang gue nggak mau kayak buka pintu sendiri terus pulang terus kayak nggak ditungguin kayak tungguin nggak lo. Gitu kayak. Tapi itu yang menurut gue menjadikan si pernikahan ini jadi normal karena banyak perempuan yang merasa dia independen lalu nggak bisa menerima loh Di. Jadi kayak nggak bisa dari awal first date split bill lah. Gue juga mandiri, gue juga independen gitu. iya. Jadi dia nggak bisa menerima, nggak bisa receiving gitu. Betul. Dia receiving energinya Ada yang nggak merasa ada. kalau dibayarin egonya terganggu. Betul. Iya, Nah, iya. kenapa sih terima aja nggak apa-apa. Lu Feminis. dibayarin nggak mau tiba-tiba dia mau ngasih duit 5 miliar. Lu tidak siap punya receiving energi. Iya, Kayak iya. gitulah Setuju. intinya. Kalau dari Cipila ada Iya, yang mau ditambahin? maksudnya menurut gue kita perlu ini sih, maksudnya kayak kalau cewek dan cowok pada normalnya kan ya, maksudnya
gue jadi keinget buku ini, Man from Mars, Woman from Venus gitu. Dia jelasin bahwa laki-laki itu membutuhkan 6 hal dan wanita juga membutuhkan 6 hal. Menarik, oke. Gitu. Ya itu. Tapi gue lupa hal. Gue cek dulu ya. Jangan tanya chat GPT dulu ya guys. Kita googling dulu. Mana ya Kayaknya Kindle ya? Ada saya sebentar ya, sebentar. Tapi itu buku Kindle menarik harus gini-gini dulu. Enggak, sudah saya highlight Oh, ya. udah di-highlight, Nih. oke. Highlight. Nah, langsung ada Oke. ya. Ini di halaman 181 ya. Udah disiapin. Karena penting banget. Oke. Sebenarnya yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan tuh sama. Oke. Cuma kata-katanya aja yang beda. Dia bilang, men primarily need trust. Bahasa Inggris nih, trust, acceptance, appreciation, admiration, approval, and encouragement. Jadi dia Oke. butuh untuk kita kayak membutuhkan dia. Oh ya, oke oke oke. Dia merasa dibutuhkan. Merasa dibutuhkan, Betul. kayak dia ada perannya di situ. Jadi kayak memang, maksudnya kalau aku sendiri, aku membiarkan Andi bantu ini segala macam, bukain pintu dan hal-hal romantik lainnya, bukan karena Bare minimum nggak? Nggak ya? karena dia butuh gitu Iya. loh. Dia, Oh, iya. menurut aku dia adalah alpha man yang sangat dijelaskan di Iya. buku ini gitu loh. Let him be Iya. gitu. Sedangkan kalau cewek dia tuh butuh caring, understanding, respect, devotion, validation, and reassurance. Kalau kita baca lagi bukunya ini, sebenarnya trust tuh Mirip-mirip aja. ya mirip sama Mirip, apanya di betul. cewek gitu loh. Jadi kayak penting untuk tahu, misalnya kita bukan hanya, gua mah nggak butuh itu. Tapi kalau kita berhubungan kan apakah cowok lo butuh gitu. Jadi pertanyaannya bukan hanya Bener, tentang bener. lo butuh atau enggak, tapi pasangan lo yang sangat lo cintai itu, yang mau hidup bareng, apakah dia apa yang dia butuh Iya. gitu kan. Jadi kayak harus mikir dari perspektifnya dia. Ya, juga jadi sih. mungkin kalau yang nonton itu kayak ngerasa independent woman yang gitu banget, tetap harus merasa ada nih, bikin dibuat satu sisi di mana lu butuh cowok juga loh, karena cowok butuh itu kan, butuh Bener. merasa dibutuhkan gitu. Kecuali lo mau hidup Betul. sendiri gitu Iya, ya. karena kalau Lu enggak udah yang terjadi adalah apa? Yang di crazy rich Asian, cowoknya akhirnya selingkuh karena dia merasa nggak dibutuhkan dalam hubungannya gitu. Kalau menurut lo tadi yang buka pintu antar jemput tuh bare minimum apa effort? Apakah lo ngelakuin itu? Coba. Kalau gue ya, Kalau ini emang modelnya bukan pintu yang di sebelah sini. Enggak, kalau gue tuh Gimana, selalu gimana? ngobrol sama Dila. Dila ngerasa kalau emang ternyata buat ke tempat itu jauh lebih mudah untuk ketemu di Efisien. tengah, akan ketemu di tengah. Karena kan gue di Depok, dia di Cepete. Kalau emang mau ketemunya di Cilandak lebih dekat ya ketemu di tengah. Kalau ketemu di PIK gimana? Kalau di PIK pasti bareng sih. Oh iya, iya, oke. Nggak efisien secara tol kalau itu ya. Mahal kan. Jadi selalu bergantung sama kondisinya. Kalau emang ternyata kondisinya kayak lebih mudah kita jalan bareng, jadi ya jemput baru jalan ke satu tempat gitu. Nah kalau bukan pintu emang kadang gue agak mager sih kayak. Cuma gue dari sini gue harus belajar dari Andi. Tapi gue juga awalnya nggak tahu bahwa gue tuh bukan orang yang tiba-tiba bukain pintu dari pacaran pertama kali. Enggak. Itu tuh gue belajar juga, Yud. At the end of the day gue belajar peran cowok tuh sebenarnya apa sih? Mannernya gimana sih Mannernya gitu ya? gimana? Ketika gue bukain pintu tuh sebenarnya value apa sih yang terjadi di situ? Betul. Jadi ketika gue sangat sadar dan gue juga misalkan ada beberapa ya sebelumnya gitu ya. Cewek kalau misalnya bukain pintu tuh ngerasa aneh karena itu sesuatu yang uncommon di Indonesia. Iya. Karena mereka merasa gue bisa nih buka sendiri. Gue Tugas nggak paling selemah nih. itu gitu kan. Cepat lagi. Lebih cepat juga. Ya, lu nggak perlu repot-repot. Tapi ketika kita melakukan gesture itu, sebenarnya si cewek itu apa ya ibaratnya ya? Itu tuh bisa mempersilahkan cowok itu tuh melakukan hal yang baik. Oke. Itu yang tadi Dan Kelly bilang. dan itu sebenarnya ketika kita ngeliat gesture itu, kita tuh sebagai cowok juga ada satu sisi di mana gue mau jadi alfanya lu nih. Oke. Gitu. Jadi apa ya istilahnya ya? Ketika kita ngelakuin gesture itu bukan karena kita merasa lu lemah gitu, Betul. atau lu nggak bisa, tapi gue pengen ngelayanin lu nih. Gue pengen tunjukin kasih sayang gue dengan cara seperti itu. Dan cewek juga pasti seneng banget untuk merasa di Princess treatment. treat seperti Iya. itu pasti. Iya, iya, iya. Karena gue pernah waktu itu ke satu negara, ke Vietnam. Iya. Gue kan cowok nih. Gue nyampe di satu hotel kalau nggak salah waktu itu. Tiba-tiba si ininya ngebukain pintu.
gue nggak cowok aja merasa dibukain pintu tuh satu Sweet. gesture yang perhatiannya tuh ada gitu. Terus gue ngerasa di Indonesia kayaknya gue jarang kayak gini Iya. gitu ya. Gue ngerasa itu tiba-tiba, jadi gue ngerasa gue kayaknya harus kayak gitu juga. Oh jadi kita bisa belajar dari mana aja? Dari salah satunya dari petugas hotel di Vietnam ya. Betul, itu awal gue mikir, wah kayaknya kalau gue aja sampai tersesanjung itu apa sih? Tersanjung itu. Judul film tersanjung. Iya. Apalagi wanita yang biasanya ya lebih merasa dibutuhkan untuk situ. Gitu sih. Jadi kan ujung-ujungnya ke standar ya. Sebelum kalian nikah, kalian menentukan si standar itu nggak sih? Atau kayak ya udah standar gue ternyata ada di Andi gitu, standar gue ternyata ada di Feli. Atau kayak oh ada nih si bare minimumnya harus begini nih cowoknya baru mau gue nikahin gitu nggak sih Fel? Dulu tuh aku ini, memang income tuh menjadi satu bare minimum actually. Iya dong, pastilah. Karena kamu merasa income mau besar gitu nggak? Kalau aku Dan ya. income gapnya itu yang menjadi Iya. bare minimum ya, karena pernah kejadian di maksudnya hubungan-hubungan sebelumnya ya, itu yang kemudian bikin cowok insecure dan akhirnya hubungannya berakhir gitu. That's why, maksudnya belajar dari pengalaman, income gapnya nggak boleh nih lebih dari 10% gitu. Plus minusnya nggak boleh lebih dari 10%. Makanya menjadi sultan mereka. Bagus. Masih apa tentang kita soalnya? Gitu aja bos. Terus. Ya jadi kayak itu menjadi satu standar gitu, dan maksudnya standar kan nggak mesti banyak dan nggak mesti sama antar orang juga kan. Jadi at the time karena super ini ya apa tuh namanya trauma sama hubungan sebelumnya, jadi kayak itu yang menjadi bare minimum ya. Ya, tapi oke loh, karena kan si uang ini justru sensitif banget. Iya, Ya aja benar. kita bahas tadi cerainya karena uang. Jadi Dan- kayak wajar banget kalau bikin standar utamanya tuh dari penghasilan. Jadi kesetaraan di penghasilan tuh bikin lu punya gaya hidup yang sama bisa jadi, karena kalau terlalu beda jauh jadinya antara yang satu harus turunin, yang satu harus naik kan jadi, kalau yang bawah nggak bisa naik kan jadi merasa terbebani kan gitu. Ya satu temen kita itu ya, yang iya. suka ya jajan di pinggir jalan. Yang mana itu? Ceweknya maunya fine dining mulu. Oh iya, kayaknya punya lapangan tembak. Di rumahnya kayak itu kan agak terlalu jauh. Nah, kalau kalian standar Eh, dalam gua mau- hubungan kalian apa? Lu jawab dulu udah nih terakhir. Apa ya gua karena udah gue tuh Merit. merasa yang penting kita bisa bertumbuh bareng. Iya betul. Karena gue sempet ada masanya insecure sama cewek gue, karena dia waktu itu S2 terus jadi psikolog, gue dalam keadaan karir yang kayak lagi stagnan deh. Dan itu bikin dia dengan karirnya yang udah lebih matang, gue kayak kok gue di sini-sini aja. Gue malah jadi merasa dia bisa meninggalkan gue kapan aja. Iya. Dan yang hal kayak gitu kan bisa jadi dirasakan sama banyak orang. Cuma yang gue waktu itu akhirnya gue ketemu gue harus ngelakuin ini biar gue bisa ngejar ketertinggalan gue. Berarti standar itu nggak mesti sesuatu yang terukur gitu. Iya, Benar. jadi kalau bisa bertumbuh bareng tuh akan jadi jauh lebih baik, karena kalau salah satunya jadi yang lebih di atas itu akan berat sih gitu. Ya, ngobrol nanti lama-lama bisa nggak nyambung. Benar itu. Kalau gue tuh dua open minded sama punya growth mindset. Itu penting banget karena seperti trauma di hubungan sebelumnya ya. Jadi orangnya tuh kayak enggak, menurut aku kayak gini. Terus kayak dikasih info baru tuh kayak enggak, menurut aku kayak gini kayak. Gue mah begini capek orangnya. sih. Iya, males banget kan lo Gue kayak mah gitu. begini orangnya. Apa sih gitu? Terima saya apa adanya Iya, gitu. Males banget kan namanya kayak gitu. Nah, mau menikah dengan orang yang mau belajar, terus kalau gue kasih link tuh dibaca, ya kan? Gue kan sering banget tuh kirim-kirim link Oh, gitu iya kayak sih. itu tuh beneran dibaca gitu loh, beneran iya. kayak bisa jadi diskusi. Habis itu tahu bahwa yang kita rasa sekarang benar tuh bisa jadi salah gitu, mau terima kalau ya kayak kemarin namanya harusnya bukan kayak gitu deh gitu. Itu ternyata bikin si pernikahan ini tuh jadi sangat-sangat mudah karena kayak lo bisa ngakuin kesalahan, lo bisa terima informasi baru, lo kayak mau belajar ketika lo salah. Itu sih, jadi ternyata kunciannya tuh bukan cuma di uang, bukan cuma di kayak aku terima kamu apa adanya, tapi kayak kita sama-sama mau belajar gitu. Yo, sama-sama mau belajar, bertumbuh, nggak ada gap soal pemasukan. Dia belum jawab. Tolong Andi kasih satu Terakhir closing. Apa nih? Standar. Standar, iya, standar Yang yang penting bikin kayak buat lo saat sebelum mau memutuskan untuk menikah. Saat memutuskan untuk menikah, menurut gua satu standar adalah lo harus telanjang sama pasangan lo. Bukan dalam artian bener ya, Iya. tapi menurut gua Dari artian benar juga harus ini. masa sih sebelum menikah? Sebelum menikah ya, astaga, sorry. Sebelum menikah. Gua buat kira- Instagram. Gua kira sudah menikah, maaf. Nggak, telanjang dalam artian lo harus ngasih tunjuk diri lo Being vulnerable lah ya. being vulnerable gitu. Iya. Siapa lo sesungguhnya, karena kita udah bukan di tahap
mau nge-impress satu sama lain lagi, tapi kita mau ngejalanin hidup bersama gitu. Jadi ketika nanti setelah menikah, lu nggak ada konflik lagi, yang lu baru sadar, oh ternyata pasangan gue kayak gini ya. Gue baru tahu loh ketika udah tinggal serumah, oh ternyata dia kelakuannya kayak gini. Oh ternyata ngomongin uang tuh dia punya standarnya tertentu. Karena gue ketika ngomong sama Feli, pertama kali gue nembak Feli, gue bilang, gue pengen serius, gue pengen kenal lu lebih dalam lagi. Karena goals gue untuk menjalin hubungan yang serius adalah di pernikahan intinya. Jadi gue berusaha 3 bulan awal gue sama Feli tuh langsung, kita kan udah lumayan dewasa juga ya, dan nggak mau main-main lagi kan, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi kita straight to the point. Kita bilang, ya udah mulai saat ini kita pengen belajar satu sama lain, mengenal lebih dalam lagi. Karena lu nggak akan mungkin siap untuk menikah ketika lu nggak tahu siapa yang akan lu nikahi setelah itu gitu. Jadi makanya pernikahan kita bisa dibilang lumayan cepat ya. Gue juga shock, kok bisa secepat ini gitu. Tapi kita sama-sama udah yakin satu sama lain, karena menurut gue kita udah menelanjangi diri kita apa adanya. Ya kita seperti ini, Ngobrolnya banyak. Ngobrolnya banyak gitu. Gue ada satu lagi Pak, tambahan. Lupa banget nih. Karena gue gara-gara Andi jadi ingat banget. Satu lagi tuh lu perlu punya kesetaraan religius. Agree. Apa namanya? Standar religi. Standar religi yang sama. Iya, Kalau benar, satu benar. terlalu religius, satu enggak tuh akan jadi berantakan si Iya, dan pernikahan. itu banyak yang cerai juga sebenarnya gara-gara itu. Gara-gara yang satunya ternyata terus belajar gitu, atau enggak terus menjadi sesuatu yang lain, dan yang satunya enggak. Dan Benar kalau sih. cowoknya terlalu religius, nikah 2 kali. Iya. Ya, Itu mah di agama lo kan. capek. Udah segitu aja obrolan kita kali ini. Kalau ada ide kita mau bahas topik apa, langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share konten ini kalau lu rasa kontennya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast Memutus Rantai berikutnya. Dadah. Bye.